Balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah, kali ini kita mau cerita mengenai the best alloy bike. Jadi kategorinya mungkin dari alloy bike agak modern ya, karena gue juga belum pernah nyobain sih yang tua-tua. Jadi mungkin kategorinya di atas 2010, the best alloy bike. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, buat teman-teman ada info menarik nih, terutama buat kalian yang suka masak. Nah, ini ada toko Bliss Kitchen. Bliss Kitchen ini jualan daging sapi, kalian bisa lihat sini. Beli daging sapi, daging ikan salmon, juga ada kayak kimchi dan bumbu-bumbunya supaya kalian juga mau masak di rumah juga gampang. Kualitasnya juga bagus. Gue sering juga beli. Ini ada aja di Jakarta Barat, juga ada di Bandung, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, di Tangerang Selatan, Bekasi, Serpong, juga Cibubur. Jadi buat teman-teman yang butuh daging nih bisa lihat di bawah ini. Di platform marketplace juga dia ada di Tokopedia, ada di Shopee, dan ada juga di Beli-beli, di Bukalapak juga ada. Ya, kalian kalau yang mau cek bisa lihat di sini, dicek harganya, banding-bandingin, yang pasti dagingnya enak. Kali ini gue mau review itu frame atau full bike itu sepeda alloy yang pernah gue coba. Jadi gue udah coba lumayan cukup banyak dari dulu. Dan menurut saya karena perkembangannya alloy itu harganya tuh naik, walaupun karbon juga naik ya. Jadi mungkin kalau kita boleh cerita tuh, kalau misalnya alloy aluminium itu kenaikan materialnya tuh lumayan agak pesat. Jadi misalnya kalau tadinya sepeda karbon di sini nih, material karbon harganya di sini dan alloy di sini. Nah, mereka tuh naiknya begini. Jadi makin lama makin mendekati sama alloy yang high end itu makin mendekati sama karbon yang low end. Ya, saya ulang nih. Misalnya ini harga alloy yang high end ya. Ini harga karbon. Nah, naiknya tuh begini. Itu memang belum sampai nyusul, tapi udah mendekati banget. Makanya sekarang kalau lihat-lihat pabrikan itu jarang sekali ngeluarin alloynya yang high end. Kalau kalian juga kalau kalian juga sadar kayak wheelset alloy yang brake line-nya hitam, misalnya kayak Kampak Nilos Yamal Mile, Fulcrum Racing Night Zero, udah gitu kayak Mavic Isirium, baik yang SLE, Arsis, atau yang SLR, Arsis, yang brake line-nya hitam, itu udah nggak ada. Salah satu yang saya nanya, kenapa sih kok udah nggak ada? Karena ternyata cost-nya itu udah lebih mahal dibanding mereka bikin wheelset karbon. Makanya makin susah ke sini cari yang wheelset kayak gitu. Ada juga yang bekas-bekas, cuman ya kalau bekas kalian harus cek ya kondisi-kondisinya sebelum membeli. Jadi menurut gue itu sepeda alloy yang value-nya bagus, materialnya cukup high, tapi value-nya bagus itu ada di rentang 2010 sampai katakanlah 2019 lah, sebelum pandemi. Bukan berarti di atas 2019 itu sepeda alloy itu tidak ada yang bagus, bukan. Ada yang bagus, tapi harganya sebenarnya cukup mahal. Kadang-kadang bahkan harganya itu melampaui karbon yang low end gitu. Nah, untuk video kali ini gue bagi 3 kandidat itu untuk the best looking, lalu untuk the best all around, sama satu lagi untuk the best flat. Apa aja frame-nya? Yuk lihat video berikut ini. Untuk the best looking bike, juaranya ini nih, Standard Crescege RS. Standard Crescege RS. Nah, kenapa gue championnya ini? Pertama, dia udah clean look. Jadi bener-bener semuanya masuk routing cable. Udah nggak kelihatan lagi kabel-kabel di luar. Dia pakainya ACR system yang dikembangin sama Vision atau juga Deda. Ya. Materialnya itu Deda Ciai Scandium alloy. Jadi bahannya aluminium tapi udah juga Deda Ciai dan Scandium. Scandium itu ya sebenarnya aluminium tapi komposisi material di dalam berbeda. Terus bottom bracket udah T47 dan juga yang paling menarik itu udah warnanya. Warnanya dari dulu-dulu sampai sekarang Crescege RS itu nggak pernah fail. Yang baru pun juga yang sekarang terbaru itu keren banget gitu. Maka dari itu saya nominasiin juaranya untuk the best looking alloy bike adalah Standard Crescege RS. Memang kekurangannya adalah di harga. Harganya itu yang saya bilang, ini karena materialnya bagus, juga made in Italy, harganya tuh udah ngalahin sama beberapa sepeda karbon. Ya, jadi udah kalah, harga frame-nya pun ini lebih mahal. Yang kedua, the best all around bike, itu saya nominasiin juaranya itu Cannondale Cat 12.
Jadi Cannonair Cat 12 ini seri sebelum dari yang sekarang Cat 13. Geometrinya juga masih klasik ya. Forknya udah karbon. Terus aluminiumnya tipis. Jadi kalian hati-hati kalau cari yang bekas, takutnya udah banyak kentop-kentop. Karena saking tipisnya tuh ada punya temen jatuh ke samping aja, membentur aja, top-topnya tuh agak kentop gitu. Jadi carinya yang bener-bener kalau bisa lihat langsung, karena di foto agak susah. Dan sayangnya yang disc brake-nya itu belum sempurna. Jadi disc brake-nya itu kalau Cat 12 tuh depannya masih depannya kalipernya masih post mount, belakangnya flat mount. Namun wheel setnya masih QR disc, jadi belum true axle. Jadi menurut saya masih belum sempurna karena memang masih peralihan juga. Waktu itu juga Shimano juga belum punya yang flat mount. Jadi mau nggak mau dia pakai post mount punyanya MTB gitu pada saat itu. Cuman rim brake-nya sih jujur sampai sekarang pun kalau kalian sadar itu harga bekasnya masih di atas harga baru waktu tahun 2017-2018 sih. Waktu 2018 saya ingat sekali itu harganya tuh cuman 10.500.000 frame setnya Cannonair Cat 12. Sekarang pasarannya udah di atas itu. 13,5, 15, bahkan ada yang bagus dan special edition yang black ink mungkin bisa 17,5, itu udah kolektor biasanya. Ya, jadi walaupun masih tergolong muda untuk dikategorikan klasik, tapi ini banyak banget yang cari dan salah satu yang ringan. Jadi kalau zaman dulu inget banget Illuminati istilahnya dari Cannondale. Terus mereka juga bilang kalau ini tuh carbon killer. Ya. Tapi sayangnya begitu Cat 13 keluar, walaupun model lebih agresif, ya udah dropper seat stay. Namun banyak yang bilang rasanya nggak seenak Cat 12 dan juga lebih berat. Nah yang ketiga, the best aero atau untuk flat itu saya nominasiin Specialized Alley Sprint. Nah yang ketiga untuk flat atau aero saya nominasiin ini Specialized Alley Sprint. Kebetulan gue juga punya sepedanya, jadi kebetulan ada barangnya di sini nih. Ya. Ini mungkin keluar sekitar 2017-2018 itu. Terus gue pernah punya ini 2020, persis warnanya kayak gini, yang Meet My Matches, tapi dijual dan ini baru dapat lagi. Jujur feel-nya untuk flat itu enak banget. Karakternya pas flat itu nahannya bagus, walaupun memang ngebejeknya lebih dalam dibandingin karbon. Ya karena material alloy. Tapi menurut saya ini the best aero atau flat untuk flat dari alloy bike gitu. Nggak pernah saya nyobain alloy frame tuh buat ngebut tuh seenak ini. Kalau seandainya nggak ada standard Craysega RS, mungkin ini saya nominasin juga untuk the best looking. Karena kalian lihat tuh modelnya keren banget ya, udah aero. Untuk sepeda yang ini gue pakai stem handlebar-nya dari Rimo. Ini group setnya mix. SRAM Force sama SRAM Red, cranknya SRAM Red, tapi sisanya SRAM Force yang seri pertama. Wheel setnya Princeton, bannya pakai Continental GP 5000. Nah, karena ini sepedanya ada di sini, kita cobain aja untuk kasih tahu ride-nya, feel-nya kayak apa. So, ini sepeda terbaik untuk flat, yaitu Specialized Alley Sprint. Jadi dibandingin dengan Tarmac SL6, SL7, dia punya reach itu lebih panjang. Tapi speknya itu paling rendah, dengan arti kata dia tuh sepeda yang paling aero dibandingin SL6 atau SL7, Tarmac SL6 atau SL7. Nah, juga yang menarik itu saya rasain itu frame-nya itu sangat agile, jadi sangat lincah. Nah, setelah saya pelajarin ternyata memang benar wheelbase-nya Specialized Alley Sprint ini paling pendek di antara SL6 dan SL7. Jadi sangat enak sekali buat tikungan-tikungan patah, juga buat akselerasi karena wheelbase-nya yang pendek. Ini the best, saya nominasikan the best alloy bike buat flat. Untuk nahan speed mungkin karena model aluminiumnya pipi itu enak banget buat nahannya. Tentunya kalian juga harus pasang komponennya yang menunjang ya. Misalnya kayak chainring ya kasih 52. Jangan buat flat tapi chainringnya 50 atau wheel setnya terlalu rendah. Kalian pakai wheel setnya yang rimsnya boleh bilang 50 deh, lebih enak gitu.
Nah, demikian video kita kali ini tentang review gua mengenai the best alloy bike. Nah, kalau teman-teman ada yang mau usul apa aja nih sepeda alloy yang kalian pernah cobain dan enak banget, yuk silakan isi komen di bawah ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, dan juga bunyiin loncengnya supaya ada notifikasi pemberitahuan video-video terbaru. Dan jikanya terasa bermanfaat, yuk share video ini buat teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi, bye-bye.